Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari Jumat barokah, Jumat penuh dengan berkah buat kita semuanya. Rekan trader, seperti biasa kita akan memulai analisa harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa kami Amarket akan memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Kita akan membahas secara teknikal, kita akan mengkaji tema-tema menarik yang ada hubungannya dengan pergerakan pasar selama hari ini. Oleh karena itu rekan trader tetap terus bersama kami, dan seperti biasa kita akan lihat pergerakan pasar yang terjadi pada hari kemarin. Kita lihat bersama-sama rekan trader. Untuk hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika masih tetap mengalami pelemahan sampai di level 100.175 walaupun akhirnya ditutup di posisi seputaran 100.282. Dan untuk euro angkel saham dolar ini sempat agak sedikit mengalami pelemahan di level 1.11248, tapi akhirnya dia menguat dan menembus level di seputaran 1.11883. Untuk pound sterling pun juga kemarin mengalami penguatan yang signifikan, menembus level 1.34314. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa. Dan untuk gold rekan trader, gold kemarin sempat di level ketinggian maksimum dalam sejarah di posisi 2685.78. Akan tetapi setelah berita dikeluarkan, rekan trader bisa lihat bahwa berita dikeluarkan sedikit mengalami pelemahan dan dia turun sempat di level 2654. Walaupun akhirnya dia agak sedikit menguat dan ditutup di posisi seputaran 2671.97. Dan untuk USD yen Jepang selama satu hari kemarin sangat sempit pergerakannya. Bisa dibilang lebih banyak ke sideways, dan pergerakan ini kita bisa lihat rekan trader sangat sempit ya. Kalau kita lihat ya di seputaran antara 145.209 sampai dengan 144.114 ya, 114. Nah, selanjutnya rekan trader, ini adalah apa yang terjadi di hari kemarin. Dan untuk tema kita hari ini, saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, adalah koreksi emas menjelang rilis PCE data Amerika Serikat. Nah, kenapa saya angkat tema ini rekan trader? Saya angkat tema ini karena kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi hari ini, sudah sangat jelas hari ini pada pukul 19.30 rekan trader. Nah, ini dia 19.30 akan ada indeks harga PCE inti. Nah, kalau rekan trader lihat indeks harga PCE inti ini, dia benar-benar memberikan kekuatan. Dia menghitung ya, kalau kita lihat di sini ya, indeks PCE inti ini adalah tolak ukur yang lebih tidak volatil dibanding dengan PCE ya, karena dia lebih banyak melihat suku bunga dan dia melihat data tentang inflasi yang terjadi di Amerika. Nah, ini termasuk salah satu data ya, ini ya, dia lebih banyak melihat data inflasi ya, perubahan tren pembelian dan inflasi data. Nah, ini dia. Ini rekan trader, kalau saya mau bilang rekan trader, dari perkiraannya sebesar 0,2, kita akan lihat seberapa ya, karena di pertemuan sebelumnya 0,2, dan untuk PCE inti dari 2,6 di edisi sebelumnya dan sekarang ini adalah 2,7 ya, diperkirakan. Hasilnya kita belum tahu, nanti ntar malam. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang nanti dikeluarkan nanti merupakan salah satu item yang dijadikan The Fed sebagai acuan untuk pemangkasan tingkat suku bunga nanti. Karena ini PCE ini dia lebih melihat tentang data inflasi dari sisi swasta rekan trader. Oleh karena itu, apa yang nanti dikeluarkan malam nanti akan menjadi landasan yang sangat kuat untuk The Fed dalam hal memangkas tingkat suku bunga. Kita tahu bahwa The Fed merencanakan ya selama tahun 2024 pemangkasan tingkat suku bunga berada di seputaran 125. Dan dari data yang disajikan ya, sebesar 50% menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga untuk pertemuan berikutnya adalah 50 basic point.
Artinya dengan pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 basic point, dia akan memberikan sedikit kekuatan terhadap pergerakan yang akan terjadi pada emas di kemudian hari. Oleh karena itu, setelah kemarin data yang telah dikeluarkan, ya, PDB yang dikeluarkan, di mana perekonomian Amerika berkembang sebesar 0,3%, ya. Selain itu juga ada data pengangguran sedikit mengalami pelemahan, dan data pengangguran kemarin adalah data di mana dia titik penganggurannya adalah yang paling terendah semenjak bulan Mei yang lalu. Nah, ini akan menjadi sesuatu masukan terhadap The Fed nanti di saat pertemuan FOMC. Oleh karena itu, kenapa data PCE nanti sangat dibutuhkan, karena dari situ kita akan melihat bahwa sebenarnya peluang pengambilan kebijakan terhadap pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan The Fed pada tanggal 7 November itu sebesar berapa basic point. Walaupun tendensi yang dilakukan sebesar 50 basic point, dan ini adalah termasuk salah satu pemangkasan tingkat suku bunga yang sangat agresif, akan tetapi semua yang terjadi, apa yang akan terjadi pada tanggal 7 November nanti terkait juga dengan data-data yang akan dirilis. Oleh karena itu, setiap data yang akan dirilis ini akan menjadi pegangan di saat rapat FOMC yang akan datang. Kita boleh berencana, kita boleh berspekulasi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 basic point, tapi semua itu akan tergantung dari data-data yang ada. Dari data-data tersebut akan diambil suatu kesimpulan oleh The Fed, dalam hal ini Jerome Powell, dan di saat itu dia akan mengambil keputusan apakah pemangkasan tingkat suku bunga ini 50 basic point atau 25 basic point dari 125 yang direncanakan di tahun 2024 ini. Oleh karena itu, rekan trader, apa yang akan dikeluarkan malam nanti sangat mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika, sehingga memberikan efek yang sangat kuat terhadap arah pergerakan yang terjadi pada gold. Oleh karena itu, tetap terus rekan trader melihat setiap rilis, terutama nanti pada pukul 19.30 PCE yang akan dikeluarkan, data inflasi yang akan dikeluarkan, karena ini adalah salah satu trigger untuk melihat arah pergerakan gold ke depan. Oke rekan trader, demikianlah kita punya acara ini. Ya, sekarang kita coba masuk di teknikal, dan seperti biasa rekan trader, untuk teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat dulu teknikal. Nah, ini indeks dolar Amerika. Pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini, kalau rekan trader lihat, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika walaupun punya tendensi bullish, tapi kita harap hati-hati juga rekan trader. Oke, anggaplah dia akan memiliki tendensi bullish. Apabila ini tendensi bullish, artinya dia akan mencoba bergerak paling maksimal. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level sini rekan trader, tapi paling maksimal dia bisa menyentuh level 100.682. Ya, tapi hati-hati juga pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi 100.235. Jadi pada prinsipnya dia ini akan bergerak dari level 100.235 sampai 100.682. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level tertinggi di posisi 100.876. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat bersama euro angkel saham dolar rekan trader. Euro angkel saham dolar saat ini kalau rekan trader lihat tendensi bearish sangat kuat ya. Ini dia sudah bearish kuat sekali ini rekan trader. Saya bisa bilang bahwa peluang dia untuk turun masih tetap ada. Kemungkinan menurut saya dia akan coba turun ya, minimal bisa sampai di level sinilah ya. Oke, sini. 1.11162. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di 1.11734. Ini dia ya rekan trader ya, arah pergerakan terjadi pada euro angkel saham dolar. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat arah pergerakan yang terjadi untuk pound sterling saat ini. Kalau rekan trader lihat tendensi bearish masih sangat kuat rekan trader, hati-hati ya. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan turun sangat jauh juga ya. Bisa sampai ke level 1.133.485. Tapi sekali lagi hati-hati, news yang akan terjadi pada malam nanti bisa membuat dia pembalikan arah dan dia bisa terbang lagi ke level paling tertinggi di posisi 1.34110. Sedangkan untuk gold, kita lihat bersama
gold, pola pergerakan yang terjadi pada gold malam nanti, hari ini, kita lihat gold ini masih benar-benar dia bergerak sangat dinamis, statis ya. Peluang bearish masih tetap ada, walaupun di tengah peluang bullish yang bisa saja terjadi. Saya ya bisa merekomendasikan bahwa hari ini kalau menurut analisa saya, rekan trader masih punya sedikit peluang koreksi. Walaupun tendensi bearishnya kuat, tapi saya tidak bisa bilang juga bahwa peluang bullish juga sangat akan kuat di sini. Saya bisa bilang bahwa bearish ini bisa turun sampai level paling terendah menurut saya di posisi 2637, tapi ada tapinya. Kemungkinan juga dia ini akan bergerak membalikan arah dan dia akan mencoba sampai level ketinggian maksimal di 2682. Tidak bisa mencapai rekor lebih tinggi dari 2685 seperti kemarin, tapi 2682 masih bisa dicapai ya. Itu perlu kekuatan yang dahsyat, tapi peluang lebih banyak bearish sangat besar terjadi pada hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama-sama. USD Yen Jepang hari ini TKO dia. Benar-benar TKO, teknik not out. Saya bisa bilang bahwa dia ini udah jatuh, ya mau bilang gimana lagi dia udah jatuh. Tapi menurut analisa saya, setelah kejatuhan yang sangat luar biasa ini, saya pikir dia udah tidak sampai di kejatuhan dia udah sangat fix ya. Kalaupun memang dia masih jatuh lagi, paling terendah di 142, tapi hati-hati. Pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level tertinggi di posisi 145.422. Ya, arahnya ya menurut saya antara 142.045 sampai 145.422. Oke rekan trader tadi adalah analisa teknikal kita, dan sekali lagi saya mau ingatkan buat rekan trader bahwa hari ini pukul 19.30 ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa, data inflasi dari Amerika, indeks harga PCE inti dan indeks harga belanja personal PCE ya. Dia bergerak antara 0,2 prediksi dan 2,7. Harap diperhatikan 19.30 nanti. Dan rekan trader, seperti biasa kalau rekan trader punya waktu, bacalah juga artikel saya, artikel Amarket di FX Trade ya, dengan judul Peluang Koreksi Menjelang Rilis PCE Amerika. Ini harap diperhatikan. Dan rekan trader, sekali lagi, kita adalah broker yang paling terbaik, memberikan yang terbaik, karena trader terbaik akan selalu memilih broker yang terbaik. Bergabunglah bersama Market di website kami, bisa lihat di deskripsi ini. Kami akan melayani Anda dan memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia. Dan jangan lupa nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan hadir lagi di acara webinar bersama Amarket. Tema kita akan berbicara tentang intermarket analis. Kita akan berbincang lebih lanjut lagi tentang bagaimana cara menganalisa secara intermarket pada kesempatan webinar nanti. Oke rekan trader, demikianlah acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.